Dan tentu saja tidak kalah luar biasa, topiknya terkait dengan starter pack, kenali produk pasar modal. Nah biasanya ini Gen Z ini agak FOMO ya, investasi tapi ilmunya masih minim. Nah berikutnya kita akan menggali lebih dalam terkait dengan apa sih produk pasar modal. Nah oke. Sudah hadir juga di tengah-tengah kita pemateri berikutnya Ibu Indah Nur Habibah SE selaku Head of Sharia Business and Investment Gallery MNC Sekuritas. Terima kasih banyak sudah hadir bersama kita. Boleh mungkin ditampilkan sekilas terkait dengan riwayat hidup dari Ibu Nur Habibah. Oke. Oke, Ibu Indah Nur Habibah sebagai seorang brand manager yang memang berpengalaman di beberapa lembaga keuangan dan perusahaan teknologi selama hampir kurang lebih 5 tahun. Kini beliau menjadi pemasar yang kreatif dan bersemangat dengan minat yang kuat pada industri pasar modal. Beliau menyelesaikan kuliahnya di UIN ya, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, sarjana ekonomi, kemudian beliau sebagai Kepala Galeri Bisnis dan Investasi Syariah MNC Sekuritas sejak Oktober tahun 2023 sampai dengan sekarang. Kemudian menjadi brand lead pada Amarta Mikro Fintech sejak September 2021 sampai Desember 2022. Kemudian brand manager pada IPOT Syariah Indo Premier Sekuritas sejak Juli 2020 sampai dengan Agustus 2021. Tanpa berlama-lama lagi karena kalau saya bacakan terkait dengan riwayat hidup dari Ibu Indah Nur Habibah, tentu saja pengalaman dan sepak terjang beliau di bidang finansial, keuangan sangat luar biasa. Kita bisa lihat dari banyak sekali jabatan yang sudah beliau ampuh gitu ya. Nah, terkait dengan materi beliau, kita juga nanti memberikan kesempatan kepada peserta yang online maupun offline untuk dapat bertanya. Yang offline kami berikan kesempatan 2 penanya untuk langsung bertanya terkait dengan materi yang akan disampaikan. Tanpa berlama-lama lagi kepada Ibu Indah Nur Habibah SE, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa sekali ya, di Sabtu pagi gitu ya, di mana orang biasanya bangun siang, ini kita semua berkumpul di sini baik yang secara offline maupun yang online untuk sama-sama mendengarkan materi terkait keuangan. Dan topiknya tadi di materi pertama itu sebenarnya sangat menarik gitu ya. Jadi di materi saya lebih banyak membahas terkait investasi. Kalau tadi kan terkait cara mengelola uangnya gitu kan. Kenapa harus itu dulu yang diketahui sebelum cara berinvestasi karena investasi itu butuh uang ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen investasi nggak ada uangnya repot gitu. Makanya harus tahu dulu cara pengelolaan keuangan yang baik, baru kemudian cara berinvestasi yang baik itu seperti apa. Next. Tapi sebelumnya saya mau memperkenalkan, iya next. Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu, tadi kan saya sudah disebut sama MC bahwa saya dari MNC Sekuritas. Jadi sini kalau mungkin Bapak Ibu, teman-teman suka nonton sinetron? Suka ya, Ikatan Cinta gitu ya. Nah, mungkin taunya MNC Group itu perusahaan media, tapi sebenarnya kita punya beberapa 4 lini bisnis, salah satunya adalah keuangan, dan di keuangan itu ada MNC Sekuritas. Jadi kalau saya bekerja di MNC Sekuritas, kalau fun fact-nya ya, fakta menariknya, MNC Sekuritas itu merupakan, boleh slide selanjutnya. MNC Sekuritas itu kita merupakan perusahaan pertama founding father MNC Group. Jadi dulu Pak Haritanu itu sebelum bisnisnya sebesar seperti sekarang, itu perusahaan pertamanya adalah perusahaan sekuritas, namanya Bakti Investama. Baru kemudian beliau mengakuisisi beberapa perusahaan lainnya dan akhirnya bisa sebesar seperti sekarang, ada media, ada financial services, ada mining, ada entertainment, ada hospitality, pokoknya banyak gitu. Itu semua berawal dari perusahaan investasi. Nah, di sini tuh sebenarnya bisa diambil pelajaran juga mungkin buat teman-teman di sini yang punya cita-cita menjadi entrepreneur gitu kan. Apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan? Ya, bagaimana cara mengelola uang dan berinvestasi dengan baik.
Karena kalau tadi ceritanya gitu ya, punya 5 cabang tapi uangnya nggak bisa dikelola dengan baik, itu akan sama aja bohong. Bisnisnya nggak akan kemana-mana gitu. Next. Oh, hilang. Oke. Nah, tadi udah disebutkan ya, kenapa sih kita harus berinvestasi, tapi mungkin saya harus, ada sedikit tambahan gitu ya, yang harus, diketahui oleh teman-teman. Next. Terkait investasi itu sendiri. Jadi investasi itu sebenarnya tadi, mungkin sempat disinggung juga, bukan cara cepat jadi kaya. Ini yang kadang kita itu suka salah ya, mengartikan fungsi investasi itu sendiri. Next. Nah ini sebenarnya aplikasi kita, jadi nanti kalau pengen tahu soal MNC Sekuritas, aplikasinya apa tinggal download Motion Trade ya. Boleh di next. Iklan sebentar. Ya, investasi itu ya teman-teman ya, ini udah dijelaskan, kita langsung slide selanjutnya. Slide selanjutnya tadi udah dijelaskan materi pertama. Ya pokoknya intinya investasi itu bukan cara cepat jadi kaya, tapi cara tepat mengelola keuangan kita. Itu yang harus diperhatikan. Kenapa? Karena kalau kita, mau berinvestasi gitu ya, tapi tujuannya untuk jadi kaya, biasanya keputusan investasi kita akan impulsif. Kita akan memilih aset-aset yang cenderung menghasilkan return tertinggi, tapi kita lupa sama risikonya. Namanya investasi itu pasti harus mempertimbangkan risiko. Jadi kalau ada orang nih menawarkan investasi ke teman-teman, terus bilangnya pasti untung udah pokoknya setiap bulan dapat 20% gitu. Pasti untung, nah itu udah pasti bodoh. Jadi investasi itu harus logik ya teman-teman ya. Nggak ada yang pasti untung, semua ada risikonya gitu. Teman-teman jalan ke sini naik kendaraan yang buat yang hadir offline gitu ya, naik kendaraan umum, ada risiko kecopet nggak? Ada risiko keserempet nggak? Ada risiko kesandung nggak? Hidup itu penuh risiko. Jadi kalau ada orang bilang udah titipin duit ke saya pasti untung, itu bodong. Kenapa? Karena dia nggak kasih tahu risikonya gitu. Makanya kalau misalkan mindset kita terkait investasi itu udah cara cepat jadi kaya, biasanya keputusan investasinya akan impulsif, kita, memilih aset investasi dengan return tertinggi, tapi kita lupa high risk, high return, kita lupa sama risikonya. Ketika kita memilih aset investasi dengan return tertinggi, maka risiko yang akan mengikutinya juga akan tinggi. Nah, kalau kita nggak siap sama risikonya, maka kita akan stres, gitu. Ujung-ujungnya nanti tadi ke materi pertama ya, mental health issue lagi gitu. Ketika udah sampai ke situ, kita akhirnya pengelolaan keuangannya gitu ya, itu jadi bingung, jadi nggak terkontrol dengan baik gitu. Makanya di sini yang pertama kali harus teman-teman siapkan tadi, untuk mulai berinvestasi itu adalah uangnya dulu. Tadi udah sempat saya jelaskan ya kenapa harus tahu cara pengelolaan keuangan dengan baik, karena ujung-ujungnya kalau mau investasi itu butuh uang ya. Nah uangnya uang apa? Uangnya adalah uang dingin kalau kita sebut. Uang dingin itu bukan uang masukin ke kulkas ya, bukan ya. Uang dingin itu uang yang memang sudah disisihkan oleh teman-teman setiap bulan, yang ini porsinya adalah untuk investasi. Gitu. Nah, sebelum kita bicara investasi, tadi juga udah dijelaskan, harus pastikan punya dana darurat. Jadi yang namanya dana darurat, investasi dan juga proteksi atau asuransi, itu adalah produk keuangan dengan fungsi yang berbeda-beda. Gitu. Kalau teman-teman punya aset investasi aja, nggak punya dana darurat, ketika nanti terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, contoh PHK gitu ya, kalau nanti udah bekerja gitu kan ya. Mungkin di sini ada yang masih belum bekerja mungkin belum relate gitu. Cuman kalau yang udah bekerja biasanya ini ketakutan yang paling tinggi saat ini gitu. Karena badai PHK itu udah lumayan banyak ya dari sejak Covid kemarin gitu. Nah, ketika nanti terjadi hal yang dimana itu bisa membuat kita kehilangan pendapatan bulanan kita gitu ya, entah itu di PHK, entah itu sakit kritis gitu.
Akhirnya kita memakai aset investasi kita untuk kebutuhan harian kita. Nah, kalau lagi untung gitu, kalau asetnya liquid gitu, bisa dijual saat itu juga. Nah, kalau enggak, panik lagi gitu kan. Mental health issue lagi gitu kan. Depresi lagi gitu kan. Nah, makanya harus ada dana daruratnya juga. Kalau misalkan punya dana darurat, punya aset investasi tapi nggak ada proteksi. Contoh teman-teman, punya aset investasi, punya dana darurat punya gitu. Cuma tiba-tiba kena sakit kritis, cancer gitu. Kalau di sini mungkin laki-laki nanti yang udah punya tanggungan keluarga gitu ya, ini akan relate nih. Kita bekerja ya, suami bekerja terus kemudian kena cancer, yang akhirnya dia tidak bisa menghasilkan pendapatan bulanan dan membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi. Cancer itu biayanya bisa ratusan juta loh gitu kan. Sedangkan ternyata pas dihitung-hitung aset investasinya yang tadi belum tentu liquid, belum tentu bisa kejual saat itu juga gitu kan ya, belum tentu lagi naik nilainya gitu kan. Terus dana daruratnya setelah dihitung-hitung itu ternyata nggak cukup buat bayar pengobatannya. Akhirnya boncos lagi gitu kan. Makanya tadi fungsinya itu berbeda-beda. Minimal teman-teman kalaupun misal belum sanggup untuk membeli asuransi yang mungkin harganya tinggi ya, minimal teman-teman punya BPJS. Minimal banget punya BPJS. Nah itu coba buat yang mungkin punya orang tua juga harus tanya tuh orang tuanya, kita punya BPJS nggak sih mah, pah gitu. Minimal banget punya BPJS. Gitu. Kalau memang punya rezeki yang lebih, ya beli aset asuransi atau produk asuransi yang lebih atas lagi gitu. Next. Dan tadi jadi kalau misalnya itu saya suka bilang gitu ya, kalau mau investasi itu perlu disiapkan 3M. Tadi kan money, yang kedua adalah mindset tadi, jangan jadikan investasi itu sebagai alat untuk jadi kaya atau cepat kaya, tapi jadikan investasi itu sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan. Karena kalau kita jadikan itu sebagai kendaraan, maka kita sadar bahwa investasi itu butuh proses. Jadi kita nggak kaget tuh kalau misalkan tiba-tiba nih lagi jalan gitu kan, misal contoh kan kalau kita mau ke Bandung gitu kan, kita bakal menentukan tuh, oh saya mau ke Bandung harus sampai jam berapa gitu. Akan menentukan tuh mau naik Wush, mau naik kereta apa mau naik travel gitu kan. Nah di situ kita udah mulai tahu nih, oh kalau misalkan naik Wush nanti risikonya apa, kereta apa, travel apa. Dan kita nggak akan kaget kalau misal di tengah jalan tiba-tiba, wah kita naik travel terus travelnya mogok gitu kan. Terus naik kereta terus kecopetan contoh gitu kan. Nah kita nggak kaget gitu karena kita udah tahu oh ini prosesnya, bagian dari proses kalau dijalanin terus konsisten pasti bakal nyampe kok gitu. Next. Nah baru habis itu adalah metodenya. Teman-teman harus pahami juga metode investasinya. Mulai dari nanti pelajari instrumen investasinya, cara pilih instrumen investasinya, sampai dengan cara bukan nyicil ya, cara top up ke aset investasinya gitu. Jadi kalau teman-teman mau investasi itu biasanya ada 2 metode untuk top up dananya, top up asetnya gitu. Itu ada dollar cost averaging, satu ada lump sum. Maksudnya apa nih? Yang pertama dollar cost averaging atau DCA gitu ya. Itu ketika teman-teman punya pendapatan bulanan. Memang punya pendapatan bulanan, contoh kalau misalkan udah ada yang bekerja punya gajinya sebulan tadi 5 juta gitu ya, atau belum bekerja misal punya uang jajan sebulan dari orang tuanya 2 juta gitu kan contoh. Nah itu disisihkan setiap bulan itu. Oke dari pendapatan bulanan ataupun uang jajan mingguan gitu ya, yang didapat dari orang tua 100 ribunya atau 200 ribunya atau berapa persennya itu disisihkan untuk investasi. Nah, terus gimana Mbak Indah kalau saya nggak punya pendapatan bulanan? Ada nih kan teman-teman Gen Z gini nih walaupun masih kuliah tapi punya income lain dari produk digital contoh kan. Ya, itu kan biasanya apalagi kalau yang jadi influencer gitu. Itu biasanya kan dapat uang banyaknya itu per project per klien.
gitu. Kita nggak pernah tahu nih pendapatan bulanan kita ini berapa gitu. Apalagi kalau yang bisnis gitu kan kadang naik turun. Nggak pernah dapat fixed income lah setiap bulan. Tapi pasti ada, cuman kadang gede banget, kadang kecil banget gitu kan. Nah, itu bisa pakai metodenya lump sum. Jadi lump sum itu cocok buat orang-orang yang memang dia itu bisnis atau dia itu freelance gitu ya. Jadi punya pendapatannya itu nggak nentu tapi bisa aja sewaktu-waktu itu dia punya dapat pendapatan itu bisa langsung besar gitu. Misal per project tiba-tiba dia dapat big project itu 50 juta gitu. Nah itu bisa pakai lamsam. Kalau metodenya lamsam biasanya dia langsung lebih banyak tuh dialokasikan buat investasi ketika dapat project atau uang besar gitu. Contoh atau teman-teman nanti punya dapat dana hibah dari orang tua atau ada yang orang tuanya dapat warisan dari kakek nenek kalian gitu kan. Nah itu biasanya cocoknya pakai lamsam metodenya. Nah baru nanti misal untuk pilih aset investasinya nanti ada namanya analisa, ada fundamental ataupun teknikal, nanti saya jelaskan di akhir. Next. Nah baru di sini risk profile, ini yang tadi saya bilang, investasi itu ada risikonya. Teman-teman harus pahami risk profile teman-teman itu seperti apa. Karena setiap orang itu punya background beda-beda, kita terbentuk dari kejadian-kejadian masa lalu yang berbeda-beda, maka tingkat ketahanan kita terhadap risiko itu berbeda-beda. Ada yang dia investasi di katakanlah di saham gitu kan, rugi 15%, 20% tapi masih bisa tidur nyenyak. Ada yang orang investasi di obligasi contoh gitu kan ya atau di reksadana contoh minus 1%, 2% nggak bisa tidur. Padahal dua-duanya tetap kayak uang dingin gitu, uang yang udah disisihkan. Tapi ketahanan dia dalam menghadapi risiko itu beda-beda. Nah itulah yang harus teman-teman ataupun Bapak Ibu ketahui. Nah ini gimana cara ketahuinya Mbak Indah gitu. Itu semuanya by practice sebenarnya. Kalau saya cari tahu gitu ya, itu nggak ada metode pasti untuk mengetahui risk profile kita itu seperti apa. Memang harus berdasarkan praktek. Makanya kalau saya bilang perjalanan mengelola uang, perjalanan berinvestasi itu adalah perjalanan hidup kita sebagai manusia mengenali diri kita sendiri. Kayak kalau teman-teman nanti, tadi kan materi pertama tuh benar-benar relate banget sebenarnya menurut saya. Jadi memang kita itu masing-masing orang itu punya relasi yang berbeda-beda terhadap uang. Tergantung bagaimana kita dididik, bagaimana kita terbentuk gitu. Nah itu ada bukunya tuh namanya Psychological of Money, itu menarik banget buat teman-teman baca. Silahkan dibaca. Nah inilah yang menurut saya kalau teman-teman pengen tahu risk profile teman-teman itu seperti apa, memang harus berdasarkan praktek. Caranya apa? Caranya coba pelan-pelan ya, mulai investasi di berbagai aset kelas dengan dana yang menurut teman-teman kecil. Jangan langsung banyak. Jadi kecil aja dulu, tapi kan kecilnya tiap orang beda-beda ya. Ada yang menurut satu orang, 1 juta mah masih kecil. Ada yang menurut satu orang, 1 juta mah udah banyak banget itu, 100 ribu aja lah gitu. Apalagi sekarang aset investasi itu udah bisa dimulai dari 100 ribu aja. Bahkan reksadana itu udah bisa dibeli ya 10 ribu aja gitu kan. Itu harus teman-teman pahami berdasarkan itu dulu pengenalan diri. Oh, pas investasi di saham, aduh deg-degan nih, saya nggak sanggup deh kemarin minus 5%. Tapi besoknya naik lagi nih 5%, aduh saya nggak sanggup diginiin gitu kan. Nggak bisa nih gitu. Nah itu berarti nggak cocok tuh investasi di saham, cocoknya di investasi yang lebih stabil lagi gitu. Next. Nah, kalau ditanya gitu, jadi mau investasi di mana? Jadi teman-teman gini ya, produk investasi itu ada banyak banget gitu. Mulai dari yang legal sampai yang ilegal. Nah, kalau yang ilegal kita tendang ya, jangan ya. Jadi pokoknya kalau yang ilegal ini nih, kalau saya tuh bukan pernah dapat ya, sering dapat gitu ya keluhan dari teman-teman saya, teman-teman SMA waktu itu yang tahu saya kerja di bidang investasi, dia baru curhat ketika dia kejebak. Apa nih salah satu motifnya yang paling banyak tuh teman-teman suka pakai Telegram nggak sih? Suka di-invite ke grup-grup asing nggak? Ya tiba-tiba bikin misi ini, nanti dapat ini gitu. Misi ini, nanti dapat ini. Oh pokoknya like, nonton, udah. Kok kayaknya gampang banget dapat uang gitu kan? Nah, hati-hati loh teman-teman.
Jadi ternyata modusnya itu nih teman-teman saya juga orang-orang terdekat saya udah banyak yang ketipu, tapi ceritanya itu pas udah ketipu gitu. Nah ini uang gue bisa balik nggak ya? Ya udah ikhlasin aja, anggap aja sedekah. Udah jawaban saya cuma kayak gitu. Kenapa? Karena itu udah pasti penipuan gitu. Di-invite gitu kan teman-teman, "Oh, apa, ikutin misi ini nanti dapat sekian like video atau nonton video." Nah itu ternyata itu adalah modus penipuan yang sangat terstruktur kalau teman-teman tahu. Itu kejadiannya banyak banget dan base-nya itu bukan di Indonesia, tapi di Kamboja. Nah nanti itu ujung-ujungnya teman-teman akan diarahkan ke judi online. Jadi pertama misinya benar, benar dapat 1.000, 2.000 di awal-awal kan kecil dulu tuh. Terus lama-lama gede, terus lama-lama dibilang kalau mau ikutin misi selanjutnya harus top up sekian juta dulu. Top up tuh sekian juta, ikutin misi. Tapi nggak bisa dicairin. Nah itu kan udah bingung tuh gitu. Nah itu tuh hati-hati ya, karena masih banyak ternyata orang Indonesia padahal dia background pendidikannya itu tinggi, tapi ternyata relasi dia terhadap keuangan, terhadap uang itu kurang baik. Dalam artian tuh dia tidak, kalau udah urusan uang nih, dia nggak bisa berpikir secara logis. Nah itu hati-hati. Nah kalau ditanya mau investasi di mana, pastikan teman-teman investasi di produk investasi yang legal. Yang memang jelas aturan otoritas jasa keuangannya, OJK-nya. Makanya di sini teman-teman harus banyak baca, harus banyak tahu gitu kan ya, harus banyak cari tahu dan update gitu kan. Nah, salah satu produk investasi yang legal, yang udah jelas dari dulu nih, dari zaman Indonesia belum merdeka udah ada, itu adalah pasar modal. Jadi kalau pernah saya dapat pertanyaan, Mbak Indah ini keadaan ekonomi sekarang lagi kayak gini nih Mbak Indah, gimana nih pasar modal Indonesia? Saya bilang, pasar modal itu baik yang ada di dunia maupun yang ada di Indonesia itu sudah melewati berbagai macam krisis. Mulai dari krisis perang dunia, mulai dari krisis ekonomi 98, krisis 2008. Masih ada nggak sekarang? Masih ada. Nah, kita pilih aja, udah sebenarnya gampang, pilih aja produk investasi yang industrinya itu udah terjamin nih. Udah jelas. Terus udah gitu aturannya juga udah jelas. Pengawasnya juga udah jelas gitu. Nah, di pasar modal itu ada berbagai banyak produk investasi. Ya, teman-teman. Apa aja gitu kan. Kalau bisa dibilang ini pasar modal nih apa sih jenisnya nih apa sih gitu kan. Pasar modal ini sebenarnya kalau dijelaskan, diartikan ya pasar di mana bertemunya investor dengan perusahaan gitu, di mana si investor ini kita-kita ini nih yang memang sengaja menyisihkan uangnya gitu kan untuk diinvestasikan ke bisnis perusahaan gitu. Nah produknya itu ada banyak sekali dan salah satunya adalah saya mungkin nggak bisa jelasin semuanya secara detail, cuman memang saya harus jelasin salah satu produk dasarnya gitu. Nah, sambil nanti saya spill lah produk-produk lainnya. Jadi ada saham, ada reksadana, ada obligasi. Nah kalau obligasi itu versi konven. Ada yang kalau versi syariahnya itu kita namanya sukuk. Gitu. Jadi nggak ada obligasi syariah tapi adanya sukuk. Gitu. Nah ada saham, reksadana, obligasi. Saham itu apa sih? Next. Nah, jadi ini produk saham itu produk investasi saham dan obligasi ya. Sebenarnya produk investasi dasar di pasar modal di mana kalau misalkan saham itu adalah surat kepemilikan suatu perusahaan. Kalau teman-teman pengen beli, Bapak Ibu di sini pengen beli tanah, properti, rumah yang dibawa pulang apa? Surat kepemilikan ya. Bukan tanahnya kan ya dimasukin ke ember gitu bukan kan? Tapi surat kepemilikan atas aset tersebut. Sama halnya kalau teman-teman Bapak Ibu di sini mau beli perusahaan yang dibawa pulang apa? Surat kepemilikan perusahaan disebut sebagai saham. Gitu. Nah, kalau obligasi itu biasanya itu adalah surat utang. Obligasi itu surat utang. Jadi perusahaan minjem uang ke investor gitu kan. Nanti dikembalikan pokok dan bunganya. Nah, sedangkan kan kalau dalam prinsip syariah yang seperti itu ketika berhutang dan ada lebihnya gitu kan yang wajib dikembalikan itu kan namanya riba dan itu tidak diperbolehkan. Maka adalah produk investasi lainnya yang kurang lebih hampir mirip kayak obligasi cuma akadnya beda.
namanya sukuk. Jadi kalau misalnya perusahaan punya proyek tertentu atau pengen beli aset tertentu gitu ya, itu memang skemanya lebih ribet gitu karena memang bukan skema hutang dia. Skema apa? Skema bisa skema bagi hasil atau sewa menyewa gitu kan. Itu bisa skemanya seperti itu kurang lebih. Nah, itu namanya sukuk. Tapi kurang lebih cara perhitungan imbal hasilnya hampir mirip sama obligasi, tapi yang dibedakan adalah akadnya aja. Nah, di sini saya mau jelasin next dari sisi saham dulu. Saya mau cerita gitu ya. Biar teman-teman paham gitu mekanismenya. Jadi gini, ini cerita saya kan ada seseorang ya yang punya cafe shop, tapi di sini ada yang mau didoain nggak? Yang pengen punya cita-cita jadi pemilik cafe shop siapa? Banyak nih. Masih aja deh. Siapa namanya Masnya? Akmal. Oke, ini si Mas Akmal nih punya cafe shop senilai 100 juta rupiah ceritanya. Terus Mas Akmal nih pusing gitu kan. Pusing kenapa? Karena punya cita-cita cafe shopnya itu jadi besar, punya cabang di mana-mana, punya karyawannya banyak gitu pokoknya. Dia butuh modal tambahan lah buat itu. Terus Mas Akmal mikir, gimana caranya biar dapat modal tambahan. Terus habis itu, oh dia punya beberapa pilihan nih. Yang pertama, minjem ke bank. Nah, kalau minjem ke bank tuh kayaknya dia agak berat. Kenapa? Karena harus balikin pokok dan bunganya atau pokok dan imbal hasilnya. Biasanya agak flat tuh, walaupun syariah ya. Itu tetap flat gitu kan. Terus mikir, aduh kalau kayak gitu belum tentu bisnisnya lancar gitu kan. Terus kalau bisnisnya mandek gimana? Harus tetap bayar deh gitu. Enggak deh, saya nggak mau keberatan tuh Mas Akmal. Terus yang kedua, minjem ke orang tua atau ke saudara. Wah tambah nggak mau lagi, kenapa? Ntar sengketa harta gono gininya repot gitu. Repot nih nanti, aduh nggak deh gitu. Nah, kemudian akhirnya si Mas Akmal nih kepikiran, oh ya udah deh, saya ajak aja nih teman-teman sekelas saya nih, teman-teman yang ikut seminar ini gitu kan, untuk join bisnis cafe shop saya. Ditawarin tuh, akhirnya sepakat, kekumpul 20 orang, itu mau join bisnis cafe shopnya Mas Akmal masing-masing setor 5 juta rupiah. Maka next, kan tadi 5 juta kali 20 orang kekumpul tuh 100 juta kan. Maka nilai bisnis cafe shopnya Pak Ahmad itu yang tadinya 100 juta, bertambah 100 juta, akhirnya 200 juta jadinya. Jadi besar tuh cafe shopnya. Tapi kepemilikannya tuh dibagi dua. Dibagi-bagi sebenarnya, bukan dibagi dua ya, dibagi-bagi gitu kan. 50% punya Mas Akmal nih, 50%-nya lagi dibagi ke 20 orang yang join bisnis cafe shopnya Mas Akmal tadi. Nah nanti ketika Mas Akmal punya income ya, punya profit dari bisnisnya tersebut, ada net profitnya, misal dapat net profitnya di tahun ini 100 juta, maka dibagi nih 50% buat Mas Akmal, 50% dibagi ke 20 orang yang tadi punya join bisnis cafe shopnya Mas Akmal. Nah ini adalah contoh dari pertama kali saham itu diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia ke masyarakat luas. Transaksinya itu terjadi antara investor dengan perusahaan langsung. Nah, salah satu yang tadi ya, bagi hasil dari net profit itu adalah salah satu manfaat dari investasi di saham. Biasanya orang, ini namanya kita sebut dividen. Biasanya orang yang ngincer keuntungan ini ya, ngincer net profit ini, dia biasanya investor jangka panjang. Karena dia nggak peduli mau harga sahamnya naik turun, bodo amat. Yang penting gue dapet imbal hasilnya sekian persen setiap tahun. Biasanya itu dibagikan setiap tahun. Paling banyak itu setahun 4 kali. Atau per kuartal. Nah next. Nah ini kalau misalkan dalam prinsip syariah ya teman-teman. Yang tadi ya imbal hasil tadi gitu, skema tadi, join bisnis tadi. Itu dalam prinsip syariah ada akadnya namanya syirkah al-musahamah. Gitu, itu ada akadnya teman-teman. Jadi kalau secara nature-nya memang investasi di saham itu sesuai, mekanismenya itu sesuai dengan prinsip syariah, tapi biasanya nanti bakal ke filter dari sisi bisnis, karena nggak semua orang, nggak semua perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia itu bisnisnya sesuai dengan prinsip syariah gitu. Nah,
Kalau ini contoh contoh kedua ini adalah contoh cerita dari mekanisme transaksi saham yang terjadi di Bursa Efek Indonesia dari Senin sampai Jumat gitu. Ini contoh ada temennya Mas Akmal mungkin Mas siapa? Mas Zaki ya. Temannya Mas Akmal mungkin Mas Zaki gitu kan. Itu tadi join bisnis cafe shopnya Mas Akmal nih ceritanya. Beli 5 juta, terus kemudian si Mas Zaki nih pengen mencairkan dananya gitu kan, terus kemudian jual nih ke temennya, namanya James gitu. Dia jual 6 juta, karena dia pengen, aduh saya butuh uang deh gitu, ini ada aset nih, aset bisnis gitu. Mau dicairkan dalam bentuk uang rupiah gitu, akhirnya dia tawarin ke James, ditawarin 6 juta, maka terjadi tuh transaksi jual beli aset saham tadi antara Mas Zaki dan si Mas James gitu, 6 juta. Nah Mas Zaki tadi kan beli 5 juta, jual 6 juta, untung apa rugi? Untung berapa? 1 juta, itu adalah capital gain. Itu biasanya buat orang-orang yang mau investasi saham itu jangka pendek. Dia memanfaatkan fluktuasi harga saham, beli di harga murah, jual di harga tinggi. Gitu. Nah itu namanya capital gain dan ini transaksinya terjadi dari Senin sampai Jumat di Bursa Efek Indonesia. Dan ini kalau dalam prinsip syariah ini ada akadnya, bayi al-musawamah. Gitu. Jadi kalau yang terjadi ya transaksi dari Senin sampai Jumat itu terjadi antara investor yang udah punya saham dengan investor yang belum punya saham, kira-kira kayak gitu. Nah itu saham. Nah gimana nih Mbak Ina, saya itu enggak begitu paham nih soal saham-saham ini gitu, tapi mau investasi. Nah ada namanya asetnya, reksadana. Jadi reksadana ini gitu ya, salah satu aset di pasar modal namanya reksadana. Reksadana ini adalah portofolio yang dikelola oleh manajer investasi yang terdaftar oleh otoritas jasa keuangan. Ada banyak, ada MNC Asset Management, ada Mandiri Investasi, ada PNM Asset Management, ada banyak lah. Nanti cari aja listnya. Manajer investasi terdaftar di OJK gitu. Nah itu gitu ya, teman-teman nggak usah pusing mikirin ini sahamnya lagi naik atau turun, ini sahamnya bisnisnya lagi bagus atau enggak usah mikirin itu, udah kasih aja semua urusan itu ke manajer investasi gitu. Cuman memang PR-nya di awal adalah bagaimana cara memilih manajer investasi yang cakap, yang pinter kelola portofolio investasinya. Dilihat dari apa? Dilihat dari portofolio yang udah dia kelola nih, reksadananya ini nih, itu returnnya berapa sih kemarin tuh? Sebulan ke belakang, 1 tahun ke belakang tuh returnnya berapa sih gitu. Nah, kebetulan kalau misalkan teman-teman di sini mau kepo gitu, silahkan kalau di Motion Trade kita ada bisa investasi di reksadana juga, bisa investasi di saham juga, dan bisa investasi di sukuk atau obligasi. Cuman kalau sukuk atau obligasi itu minimal investasinya 5 juta rupiah. Tapi kalau reksadana itu bisa mulai dari 10.000 aja. Dan saham itu bisa mulai lebih kecil lagi. Karena di sini ya waktu saya udah hampir habis, mungkin nanti kita akan ada kelas lanjutan kalau memang berkenan, atau kalau memang masih kepo bisa aja langsung ke Instagramnya MNC Sekuritas. Bisa langsung ke Instagramnya MNC Sekuritas, di foto aja. Kita suka bikin kegiatan edukasi lanjutan di sana secara rutin. Informasinya suka kita share lewat Instagram. Oke, itu aja dari saya. Mungkin langsung aja kita ke tanya jawab. Baik, terima kasih banyak Ibu Indah atas materi yang sangat luar biasa. Investasi bukan cara cepat jadi kaya, jadi cara tepat untuk mengelola keuangan kita. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat pemateri kita pada pagi hari ini. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada peserta offline terlebih dahulu untuk bertanya, kami persilahkan.